Halo teman-teman, terima kasih sudah menonton di channel kami yaitu Tetrahedron. Video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai larutan penyangga atau larutan buffer. Jadi teman-teman stay tune and let's talk about it. Nah teman-teman, apa sih larutan penyangga itu atau larutan buffer itu atau penahan? Larutan buffer atau larutan penyangga adalah suatu larutan yang dapat mempertahankan harga pH atau nilai pH meskipun pada larutan tersebut ditambahkan sedikit asam ataupun sedikit basa. Jadi meskipun ditambah sedikit asam ataupun sedikit basa, maka pH-nya relatif tidak akan berubah atau bisa dikatakan relatif tetap. Larutan penyangga itu terbagi menjadi dua, yaitu ada yang disebut dengan penyangga asam atau buffer asam dan ada juga yang disebut dengan larutan penyangga basa atau buffer basa. Nah, di sini pertama-tama kita bahas dulu mengenai apa itu buffer asam. Buffer asam atau larutan penyangga asam adalah suatu campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Basa konjugasi di sini itu adalah suatu asam lemah yang telah kehilangan protonnya. Ya, jadi itulah yang disebut dengan basa konjugasi. Basa konjugasi di sini itu selalu dalam bentuk garamnya. Jadi asam lemah ditambahkan dengan garamnya. Garam yang saya maksud di sini adalah senyawa yang terbentuk dari ion positif atau ion logam atau ion amonium dengan sisa asam atau basa konjugatnya. Misalnya NO3-, SO42-, PO43-, CO32- dan lain-lain. Dalam bentuk garamnya itu nanti akan terionisasi secara sempurna menghasilkan basa konjugatnya dan kationnya. Contoh dari larutan buffer asam itu adalah CH3COOH yang ditambah dengan garam CH3COONa atau basa konjugatnya yaitu CH3COO-, di mana CH3COOH asam asetat itu diketahui adalah suatu asam lemah. Dengan basa konjugatnya atau basa konjugasinya CH3COO- yang biasanya dalam bentuk garamnya yaitu CH3COONa. Natrium di sini bisa diganti dengan logam atau ion logam yang lain, misalnya kalium yaitu CH3COOK. Bisa juga diganti dengan logam golongan 2, misalnya CH3COO 2 kali Mg atau Mg CH3COO 2 kali. Bisa juga dengan kalsium yaitu Ca dalam kurun CH3COO 2 kali. Nah, garam ini itu akan terurai ataupun terionisasi secara sempurna di dalam larutan karena bentuknya adalah garam. Contoh lain dari buffer asam itu adalah hidrogen sianida atau asam sianida yang diketahui juga merupakan asam lemah dengan basa konjugasinya Cn- atau ion sianida. Ion sianida di sini itu adalah basa konjugat yang berasal dari garamnya yaitu kalsium sianida. Ini teman-teman, kalsiumnya bisa diganti dengan ion logam yang lain. Contoh yang ketiga adalah H2PO4- dan HPO42-. Jadi H2PO4- itu adalah asam lemah. Asalnya sebenarnya adalah H3PO4. Jadi H3PO4 adalah suatu asam poliprotik yang mampu melepas lebih dari satu hidrogennya. Nah, H2PO4- itu masih bisa bersifat asam lemah yang mana ketika kehilangan protonnya membentuk HPO42- yang merupakan basa konjugatnya. Dan contoh yang terakhir yaitu H2CO3 atau asam karbonat H2CO3 yang mana basa konjugatnya adalah HCO3-. Nah, biasanya juga dalam bentuk garamnya. H2CO3 dan HCO3- nanti dikenal sebagai larutan penyangga yang berada di dalam intrasel, di mana kita tahu bahwa di dalam intrasel darah pH darah itu adalah 7,4, yang mana jika pH darah naik ataupun turun itu dapat menyebabkan kematian. Jadi naiknya konsentrasi asam
atau naiknya konsentrasi basa nanti akan dinetralisasi oleh buffer asam ini, H2CO3 dan HCO3-. Nah, bagaimana dengan HCl ditambah dengan natrium klorida? Nah, untuk HCl dan natrium klorida meskipun dicampur itu bukanlah suatu buffer atau bukanlah larutan buffer. Kenapa? Karena HCl merupakan asam kuat. Jadi HCl ini bukanlah asam lemah. Nah, bagaimana sih cara membedakan mana asam kuat dan mana asam lemah? Dimana kita tahu bahwa asam kuat itu jumlahnya tidak terlalu banyak. Misalnya HCl, HBr, Hi, kemudian H2SO4, HNO3, HClO3, HClO4, HBrO3, HBrO4, HiO3, HiO4. Cuma itu saja untuk larutan asam kuat. Nah, berarti kita cukup menghafal yang asam kuat saja. Jangan menghafal yang asam lemah karena jumlahnya sangat banyak. Jadi kita menghafal yang sedikit saja. Berarti selain yang kita hafal itu merupakan asam lemah. Nah, kemudian untuk menentukan berapa pH pada larutan buffer, khususnya pada buffer asam untuk pertama. Nah, karena ini adalah buffer asam, maka yang pertama dicari adalah konsentrasi H+-nya. Jadi, ini sama dengan asam basa. Jadi, konsentrasi H+ sama dengan Ka atau tetapan kesetimbangan asam. Nah, di sini ada Ka, kenapa? Karena ada larutan asam lemah. Ini ya, jadi ada larutan asam lemah, makanya ada nilai tetapan kesetimbangan asamnya. Jadi, Ka dikali dengan konsentrasi asam per konsentrasi garam. Di mana kita ketahui bahwa konsentrasi dalam bentuk molar itu adalah mol per liter. Jadi konsentrasi asam itu adalah mol per liter asam, kemudian konsentrasi garam mol per liter garam. Nah, liternya bisa kita hilangkan menjadi Ka dikali mol asam per mol garam. Jadi itulah rumus dari buffer asam, yaitu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol garam. Nah, selanjutnya sama dengan asam basa, di mana konsentrasi H+ selanjutnya dicari nilai pH-nya. Karena ini adalah konsentrasi H+, maka langsung menunjukkan pH-nya, yaitu dengan rumus pH sama dengan min log H+. Nah, setelah itu kemudian setelah dihitung didapatkanlah harga atau nilai pH buffer asam. Setelah diketahui nilai harga pH buffer asam, maka coba ditambahkan asam basa sedikit. Itu nantinya pH-nya tidak akan jauh berubah atau bisa dikatakan relatif tetap. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu larutan penyangga basa atau buffer basa. Buffer basa atau larutan penyangga basa itu adalah larutan atau campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, asam konjugasinya di sini dalam bentuk garamnya, sama dengan yang buffer asam tadi. Nah, contoh dari buffer basa adalah NH4OH atau amonium hidroksida. Nah, NH4OH itu adalah merupakan suatu basa lemah. Jadi sama triknya dengan yang asam lemah, basa lemah jumlahnya juga tidak terlalu banyak, yaitu biasanya terdiri dari logam golongan 1 dan 2A ditambah dengan ion hidroksida. Nah, itu adalah basa kuat. Nah, untuk basa lemahnya itu banyak, berarti yang kita cuma hafal adalah yang kuat saja. Selain dari yang kuat itu adalah basa lemah. Jadi NH4OH dengan asam konjugatnya yaitu NH4+ atau ion amonium. Nah, di mana sama dengan buffer asam, asam konjugatnya dalam bentuk garamnya yaitu NH4Cl atau amonium sulfat. Selanjutnya, untuk mengetahui nilai pH dari suatu buffer basa, nah karena ini adalah buffer basa, yang dicari pertama adalah konsentrasi OH-nya. Jadi konsentrasi OH- sama dengan tetapan kesetimbangan basa atau Kb, karena ini ada basa lemah. Jadi Kb dikali konsentrasi basa per konsentrasi garam, sama dengan yang di buffer asam. Cuma bedanya di sini menggunakan basa lemah. Nah, kemudian konsentrasi kita ubah menjadi mol. Jadi Kb dikali mol basa per mol garam. Jadi inilah rumus dari buffer basa.
yaitu konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol garam. Nah, selanjutnya dari OH-nya ini, karena dia adalah buffer basa, maka kita ubah dulu menjadi nilai pOH. Jadi tidak langsung mencari pH, karena ini adalah OH- atau basa. Jadi kita ubah dulu menjadi pOH, di mana pOH sama dengan min log OH-. Nah, dari pOH itu kemudian dirubah menjadi nilai pH, di mana pH bisa didapatkan dari 14 dikurang nilai dari pOH. Nah, ini berasal dari pH ditambah pOH sama dengan 14. Nah, setelah itu kemudian didapatkanlah nilai pH dari suatu buffer basa. Oke teman-teman, seperti itu mengenai buffer atau larutan penyangga. Semoga ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Nah, ingat ini hanya ringkasan saja ya. Jadi teman-teman silakan cari referensi yang lebih banyak daripada ini. Oke, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya.